Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun saja berada, agama Islam itu agama yang paling sempurna dalam semua aspek kehidupan. Di dalam syariat agama Islam, di sana dijelaskan bahwa syariat agama Islam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka Imam Shatibi, seorang ulama besar, membagi maqasidus syar'i, tujuan disyariatkan agama Islam itu ada 5. Yang pertama, tujuannya adalah hifdzun din, menjaga dan melindungi agama. Seperti contoh, kita diperintahkan untuk memeluk agama, dan agama itu adalah merupakan satu tuntunan, dan dipersilahkan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya tanpa ada paksaan. Maka agama itu harus kita jaga. Kalau di dalam agama Islam menjaga dan melindungi agama, itu harus melaksanakan perintah-perintahnya, seperti puasa, sholat, zakat. Karena itu termasuk salah satu di antaranya menjaga, melindungi agama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua adalah hifdzun nasl, melindungi dan menjaga keturunan. Dalam rangka untuk menjaga keturunan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat untuk dipersilakan kawin. Surat An-Nur ayat 32, wa anghikul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi. Kawinkanlah orang yang masih sendirian, dan kawinkanlah orang yang pantas untuk dikawinkan. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam rangka untuk menjaga keturunannya. Maka harus kawin. Maka dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusakan di dalam keturunan, maka dilaranglah untuk berbuat zina. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekat-dekat perbuatan zina, sebab zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sejelek-jeleknya. Karena dengan adanya menjaga keturunan, maka akan menjaga kelangsungan di dalam kehidupan, mulai dari biologisnya, kemudian waris-mewarisnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal, melindungi akal, termasuk juga pikiran-pikiran. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan bahwa akal itu harus diselamatkan, jangan sampai dirusak. Sebab dengan akal manusia, maka manusia akan hidup dengan kehidupan yang layak,
sebagaimana dia ciptaan Allah yang telah dimuliakan oleh Allah, yaitu manusia, tidak seperti hewan, maka harus akal dijaga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya untuk memabuk-mabukkan, yaitu minuman-minuman keras yang bisa mengkonsletkan akal. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman-minuman keras, khamr, perjudian, berkorban demi berhala, dan mengadu nasib itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah, kalian akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu termasuk menjaga akal, juga menjaga pikiran-pikiran, karena pikiran-pikiran itu juga bisa menjadi rusak apabila tidak dilindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang mengolok-olok kepada kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada kelompok yang lain, atau kelompok yang mencaci maki. Nah, ini termasuk dilindungi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Harus dilindungi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal. Siapapun saja, maka itu harus dilindungi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melindunginya ahallallahu bai'ah, menghalalkan transaksi jual beli. Nah, terus kemudian dalam rangka untuk pencegahannya, maka dilarang untuk korupsi, mencuri, merampok. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Orang yang mencuri baik laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan perbuatan yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, dan merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu termasuk adalah menyelamatkan kesehatan, menjaga kesehatan, menyelamatkan jiwa dan sebagainya. Ini sebetulnya di dalam bulan puasa ini ada firman Allah yang menjelaskan tentang masalah menjaga kesehatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Quran. Maka barang siapa yang menyaksikan atau berada pada bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini dalil menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan diwajibkan. Kalau yang surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah puasa secara mutlak, baik itu perintah wajib maupun anjuran yang berupa sunnah.
Tapi yang perintah wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185, karena diawali dengan syahrul Ramadan. Di situ fal yasumhu, barang siapa yang berada di bulan Ramadan maka hendaknya puasa. Diteruskan ayatnya di situ. Wa man kana maridon, barang siapa di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Yang bepergian itu jauh, kurang lebih 90 km, masafatul qasar, diperbolehkan qasar sholat. Yang bepergiannya mubahan, yang diperbolehkan oleh agama, seperti silaturahim, bekerja dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk dua pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Maka di situ diterangkan oleh Allah, faidatun min ayyamin ukhar. Kalau memang itu tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau bagi orang yang bepergian tidak berpuasa, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang lain, qadaan namanya. Berapa hari yang telah ditinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Nah, ini sebetulnya dalam rangka adalah menjaga kesehatan. Sebab orang yang berpuasa bagaimanapun juga itu mesti payah, karena dia letih, lemah dan lain sebagainya. Kok dalam keadaan sakit, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilakan untuk berbuka alias tidak berpuasa. Itu berarti menjaga kesehatan, dan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, termasuk juga di dalam sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat sholat harus wudu. Kalau punya hadas besar harus mandi, menghilangkan hadas besar. Itu bagi mereka-mereka apabila itu sakit, tidak boleh kena dengan air, maka diperkenankan untuk tayamum dengan menggunakan air. Itu kan juga menjaga kesehatan. Terus kemudian di situ ada yang namanya berkumur, yang ada menghirup air ke dalam hidung, sunat-sunatnya. Itu semuanya adalah menjaga kesehatan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jika kalian semua orang Islam mau sholat, maka wudulah lebih dulu, membasuh muka, wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap sirah atau kepala, dan membasuh kepada kedua kaki hingga mata kaki. Di situ disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kamu berpunya hadas besar maka bersucilah, mandilah. Wa in kuntum mardo au ala safarin, apabila kamu dalam keadaan sakit. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minal ghaiti au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyiban famsahu wujuhakum biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Di situ dijelaskan bagi orang yang sakit, apabila ia tidak kena air maka harus tayamum. Lah tayamumnya dengan menggunakan debu. Nah itu semuanya adalah menjaga kesehatan. Nah, jadi intinya
bahwa di masa endemi ini kita tetap menjaga kesehatan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang namanya 5M itu. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Yang kedua adalah memakai masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah menjauhkan mobilisasi massa. Semuanya itu dalam rangka adalah menjaga kesehatan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, la dororo wala diroro. Jangan sampai bahaya itu menimpa kepada dirinya dan menimpa kepada orang lain. Maka kita harus menjaga. Itu yang perlu kita sampaikan, sebab di dalam bulan suci Ramadan ini penuh dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah dengan cara, karena ini musimnya endemi, maka harus tetap menjaga protokol